kaki kanan seperti itu. Itu termasuk budaya positif Ibu. Nanti di kelas kita mau membicarakan budaya positif di kelas. Contohnya, salah satunya kalau di kelas itu anak-anak itu boleh makan nggak Bu? Ya boleh. Nah itu termasuk budaya positif juga. Dibiasakan nanti Bu, kalau misalnya anaknya nanti jangan dikasih makan, itu di bawah kelas itu nggak boleh. Itu namanya budaya positif nanti yang akan kita bicarakan nanti. Kita buat kesepakatan biar nanti kesepakatan apa yang ada di kelas, apa-apa yang harus kita capai. Berarti maknanya itu saya ngaturi panjenengan ke sini untuk mencari kesepakatan, ya kan seperti itu. Nanti bisa diterapkan sama anaknya. Oh nggak boleh ternyata makan di kelas. Nanti orang tuanya itu membantu membicarakan dengan anak-anak. Ini absennya ada dua, yang satu buat BKB, yang satu buat saya. Ya. Budaya positif itu salah satunya adalah meliputi disiplin positif, pendekatan pendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Oke, ini teori kontrolnya ya Bu, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Ya Bu, siapa yang bisa mengontrol kegiatan itu? Ya diri kita, bukan orang lain. Misalkan si A membuang sampah di kelas, Bu Guru kalau ngomongnya jangan ngomongin anak-anak membuang sampah di tempat sampah. Kalau anaknya belum bisa mengontrol diri sendiri, ya kita ngomong sebagaimana anak apapun, sebesar apapun, tidak akan tercapai, tidak akan diikutin. Seperti kalau nggak bilang, oh iya ternyata membuang sampah itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita membuang sampah sembarangan berarti nanti akibatnya adalah banjir, seperti itu. Nanti kalau misalkan bukan dari dorongan diri sendiri, itu tidak akan tercapai. Jadi pikirnya adalah menang, menang dan menang, seperti itu. Oke, ini tiba ke sampai ke keyakinan kelas. Nanti kita karena dengan adanya budaya positif itu kita harus membuat suatu keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas itu yang membuat adalah ibu guru, anak, kepala sekolah, dan nanti disetujui dengan oleh wali murid, seperti itu. Ini pertanyaan formatif dari saya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada dua peraturan, antara peraturan kelas dan antara keyakinan kelas. Kenapa sih bukan keyakinan kelas? Kenapa sih bukan peraturan? Gitu. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa sih harus ada keyakinan kelas? Tiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ibu-ibu mau jawab yang pertanyaan pertama, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada bedanya? Ada bedanya antara keyakinan dan peraturan? Keyakinan kita yang membuat peraturan berarti dari orang lain. Ya, nggak apa-apa, disampaikan aja. Nanti bisa kita cari titik temunya. Untuk keyakinan berarti kan kesepakatan dari kita. Kalau peraturan berarti orang lain yang membuat untuk disepakati. Mungkin. Ya, terima kasih. Betul sekali seperti itu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Oke, kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang kita buat antara kepala sekolah dan guru juga anak, seperti itu. Itu keyakinan ya. Kalau peraturan kelas itu antara guru dan kepala sekolah saja, itu peraturannya. Itu peraturan. Berarti peraturan yang membuat sekolah, seperti itu. Berarti guru dan kepala sekolah. Kalau keyakinan guru, kepala sekolah dan anak yang bersangkutan, seperti itu. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Siapa yang bisa menjawab? Dari bu gurunya harusnya bisa. Dari wali murid, dari ibunya coba. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif?
Ini terima kasih kepada Ibu dan Anting. Ya, betul sekali jawabannya seperti itu. Kenapa keyakinan penting sekali untuk diterapkan di sekolah? Ya, karena itu biar nanti anaknya bisa tahu sendiri. Oh, ternyata itu saya harus seperti itu ya. Ternyata itu baik juga untuk saya. Seperti itu bukan untuk gurunya, bukan untuk orang lain, tapi untuk sendiri. Seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, bagaimana keyakinannya itu bisa terwujud? Yaitu kita bisa membuat kolaborasi antara ibu guru, kepala sekolah dan anak. Kita membentuk keyakinan itu. Caranya nanti anak-anak dimintain suatu pendapatnya. Apa sih kira-kira kesepakatan yang harus dibuat di kelas seperti itu? Kayak misalkan bu guru berarti kalau di dalam kelas tidak boleh makan ya, betul. Berarti di dalam sekolah tidak boleh makan. Aturan seperti itu. Bu guru kalau masuk ke dalam kelas berarti bajunya harus dilepas, betul. Itu nanti kesepakatannya kita akan dapatkan di situ. Contohnya seperti itu. Kalau anak mungkin kita tanya mungkin bisa seperti itu ya. Kalau di kelas harusnya seperti apa gitu. Bu tidak boleh makan ya, betul. Apalagi tidak boleh nakal. Itu seperti itu, tidak boleh dorong-dorongan, salah satunya bisa juga itu masuk di situ. Nih, keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripadanya hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Dan selanjutnya, lanjut. Oke, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas ya Bu. Nanti saya akan membagikan ini kertas ya Bu. Stick note. Ya, nanti Bu nanti menulis di sini. Kira-kira keyakinan apa yang ada di kelas nanti harus diterapkan seperti apa. Nanti kalau sudah, nanti tempel di sini. Nanti kalau udah tempel, nanti kita tahu antara ibu yang satu dengan yang itu nanti pasti beda-beda tulisannya nggak sama. Oh, Bu nggak boleh makan semuanya. Pasti nanti banyak sekali masukan-masukan seperti oh harus seperti ini, harus seperti ini. Gitu. Yang satu adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ini karena saya dengan ibu berarti ibunya gitu. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Nanti ibunya dikasih ini satu-satu. Dibagi satu-satu. Dan saya ya. Boleh pakai spidol kecil-kecil, boleh gantian yang kalau bawa pulpen boleh pakai ballpoint. Oke, ibu-ibu buatkan kalimat-kalimat yang positif bukan negatif. Kayak tidak boleh membuang sampah itu kan kata-katanya negatif. Berarti diambillah kata-kata yang positif, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Kayak tidak boleh makan sembarangan. Yang makanlah sambil duduk seperti itu. Jangan ibu? Ya. Jangan? Ya itu contohnya. Itu keyakinan di dalam kelas itu banyak sekali. Nanti ibu boleh mencari sendiri. Ya itu boleh turun tadi boleh, tapi nanti kalau semuanya gitu nanti cuma 2 kesepakatan berarti. Ada kesepakatan berarti ada 20 kesepakatan keyakinan yang harus dicapai oleh anak di dalam kelas, boleh itu. Salah satunya Bu Guru boleh ditungguin namanya. Oh itu kan termasuknya itu kan keyakinan. Nanti kita harus kesepakatan di situ. Boleh. Nah, 1 boleh, 2 boleh. Nanti kita tempel.